Ya, tidak hanya musik, pelaku seni, dan kali ini makanan khas Korea juga banyak diminati masyarakat Indonesia. Langsung saja untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Darwin Tenironama, dosen manajemen perhotelan UMN. Halo, selamat malam Mas Darwin. Selamat malam. Ya Mas Darwin, kabarnya selain Anda juga mengajar sebagai dosen, Anda juga punya bisnis makanan khas Korea. Kalau dari pengamatan Anda, seperti apa sih tren masakan Korea di Indonesia? Tren makanan Korea tentunya pasti akan panjang banget ya, karena setup dari Korean Waves ini sendiri itu udah dari 10 mungkin 15 tahun yang lalu ya, sejak krisis di tahun 98. Dari tahun 98 aja itu mereka Korea Selatan terutama mendapatkan dana segar dari IMF sekitar 97 miliar dolar kalau nggak salah untuk mendapatkan income dari sektor aircraft, ekonomi kreatif. Salah satunya adalah kulinari, ya, selain dari musik, fashion dan lain-lain macam ini. Ketika bicara soal tren tentunya akan panjang banget sih ke depannya nanti. Kalau kita lihat kan dulu beberapa waktu yang lalu, kalau mungkin sejumlah orang ingin menikmati masakan Korea itu harus ke restoran, tapi sekarang di jalan kaki lima begitu ada yang menjual. Apakah Anda melihat masakan Korea ini secara rasa bisa diterima oleh pasar Indonesia dari mulai berbagai macam lapisan sosial gitu? Ya, kalau dari secara rasa, kalau kita bicara dari sisi kulinari ya, kita kan rasa memang cuman ada yang kita tahu kan asin, manis, pedas, asam segala macam. Nah di Korea ini ditambah dengan rasa umami ya, atau gurih gurih lah kita bilangnya. Nah ini emang cocok banget sama lidah Indonesia gitu. Terutama ada unsur pedasnya juga, walaupun pedasnya sumber pedasnya itu terkadang berbeda. Ada yang dari lada, ada yang dari cabai, ada yang dari macam-macam lah kayak gitu. Jadi ya memang pas banget sih sama lidah Indonesia. Tapi kalau misalkan kita secara marketing pengen emang benar-benar dinikmati sama orang Indonesia, memang kadang harus kita twist sedikit menjadi sedikit lebih manis atau sedikit lebih pedas supaya sesuai dengan lidahnya orang-orang Indonesia. Nah, orang Indonesia ini suka yang kalau nggak pedas ya manis begitu, sesuai dengan lokasi di mana ini ya masyarakat berada. Misalnya masyarakat di pesisir tentunya kurang suka dengan yang manis. Mas, tapi kalau kita lihat dari bahan baku ya, secara bisnis kan bahan baku ini menjadi komponen utama dalam menentukan harga. Dan kita tahu juga bahwa Korean street food ini ada di kaki lima, dijual di kaki lima dengan harga yang terjangkau. Apakah kemudian karena bahannya yang terbilang terjangkau harganya, kemudian ini bisa dibuat dengan mudah oleh para pedagang kaki lima? Itu salah satu alasan kenapa street food dari Korea itu gampang untuk dibuat di sini ya, walaupun kita nggak pakai barang-barang yang memang imported dari sana. Contohnya kayak topoki gitu ya, itu kan sebenarnya kita pakai bahan baku beras yang diolah sedemikian rupa lah ya. Kemudian ada juga mungkin bunyeopang, terus jjamyeong segala macam, itu semua bahan-bahannya bisa didapetin di sini. Kalau dari sisi otentisitas tentunya kalau memang kita pengen otentik banget ya kita harus ke restoran Korea yang ya middle up lah. Tapi kalau untuk street food, hanya untuk sekedar street food dengan harga yang bersahabat cukup kok. Dari sisi HPP ya kita bicara. Dari menu-menu yang tadi Anda sebutkan ini beberapa sudah saya nikmati. Salah satunya memang topoki. Topoki memang benar-benar rasanya enak, chewy begitu, dan mirip-mirip dengan siomay ya. Benar. Nah, kalau kita berbicara lagi soal menu-menu Korean street food, dari pengamatan Anda, apa yang paling diminati? Saat ini yang paling diminati itu yang cepat ya, yang cepat terus juga enak dibawa take away. Jadi seperti topoki yang di dalam bowl, kemudian potato spiral atau dibilangnya potato tornado ya. Kalau bahasa di Koreanya itu hyori gamja ya, yang di kentang yang diputar-putar itulah kayak gitu. Kemudian odeng tadi udah saya sebutin ya, tuh kimbap yang memang sifatnya grab and go, cepat. Kimbap juga penuh dengan ada sayurannya, ada juga karbonya ya. Betul. Mas Darwin, terakhir, ini kan tantangan
para pengusaha, baik pengusaha yang middle up maupun yang kaki lima ini begitu besar, persaingan begitu luar biasa. Dalam hal bisnis Korean food, apakah Anda melihat ini akan bertahan lama seperti mungkin Western food dan juga Japanese food? Karena Japanese food juga salah satu yang bertahan cukup lama di sini. Saya rasa akan bertahan cukup lama asalkan dari sisi bisnis kita selalu melakukan inovasi. Contohnya ketika misalnya gitu ya, ketika kita jualannya misalkan tteokbokki lah, kita ambil contohnya. Kita nggak bisa selalu jualan tteokbokki yang original terus karena orang akan bosen. Salah satu inovasi yang bisa kita lakukan adalah mungkin melakukan fusion. Gitu, entah saya mungkin nggak tahu ya, mungkin kita bisa bikin tteokbokki rendang atau tteokbokki pakai kuah kari atau whatever lah kayak gitu. Tapi tetap ada item yang otentiknya kayak gitu. Karena zaman sekarang ini kan ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda, ada istilah namanya FOMO kan, fear of missing out. Nah itu yang kita kejar sebenarnya. Baik, ini FOMO memang benar-benar orang-orang yang FOMO ini benar-benar menjadi target empuk ya bagi para pengusaha kuliner, khususnya kita bahas malam hari ini adalah soal Korean food. Terima kasih Mas Darwin Tenironama, ini dosen manajemen perhotelan UMN sudah berbagi bersama kami di CNN Indonesia Connected. Thank you.